Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas MBS 3E kelompok 12 Etika Bisnis akan membahas tentang tanggung jawab sosial pelaku bisnis menurut Islam. Anggota kelompok kami yang pertama ada Fadila Maghfiratul Hasanah NIM 3 digit terakhir 186, kedua Nuriatus Syaratunisa NIM 3 digit terakhir 188, dan Yoga Bayu Asmoro NIM 3 digit terakhir 222. Pengertian dari tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, memiliki suatu tanggung jawab baik terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham atau komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Dalam perspektif Islam adalah bagaimana sebuah perusahaan memiliki rasa tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidupnya, dan tidak lupa memperhitungkan untung yang akan didapat. Macam-macam dari tanggung jawab sosial pelaku bisnis. Yang pertama ada tanggung jawab sosial dengan pihak intern. Saya bagi menjadi dua. Yang pertama, pelaku-pelaku organisasi meliputi hubungan perusahaan dengan pekerja. Dalam hal ini, standarnya akan ditentukan oleh para manajer. Standarnya meliputi perekrutan maupun pemecatan. Islam sendiri mendorong kita untuk memperlakukan setiap muslim dengan adil. Sebagai contoh, dalam perekrutan, promosi atau keputusan-keputusan lain di mana manajer harus menilai kinerja seseorang dengan jujur dan adil. Upah yang adil dalam Islam tentunya upah harus direncanakan dengan cara yang adil dan baik bagi pekerja maupun upah majikan. Penghargaan terhadap keyakinan pekerja. Sebagai contoh, pekerja muslim harus diberi waktu untuk melaksanakan sholat. Tidak boleh dipaksa untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan moral Islam. Dan juga harus diberi waktu istirahat bila mereka sakit dan tidak dapat bekerja. Yang kedua, hubungan pekerja dengan perusahaan. Berbagai persoalan etis mewarnai hubungan antara pekerja dengan perusahaan, terutama berkaitan dengan persoalan kejujuran, kerahasiaan, dan konflik kepentingan. Dengan demikian, seorang pekerja tidak boleh menggelapkan uang perusahaan dan juga tidak boleh membocorkan rahasia perusahaan kepada orang luar. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadila. Selanjutnya adalah tanggung jawab sosial dengan pihak ekstern. Tanggung jawab ini saya bagi menjadi dua. Yang pertama adalah hubungan perusahaan dengan pihak usaha lain. Yang kedua adalah hubungan perusahaan dengan pihak konsumen atau pembeli. Untuk hubungan perusahaan dengan pihak usaha lain berkaitan dengan distributor. Etika bisnis menyatakan bahwa seseorang harus melakukan negosiasi harga dengan adil dan tidak mengambil keuntungan berdasarkan bagian atau kekuasaan yang lebih besar. Untuk menghindari kesalahpahaman di masa depan, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk membuat perjanjian kewajiban bisnis secara tertulis. Untuk hal apa saja yang dilarang dalam Islam adalah transaksi gharar atau penipuan. Transaksi ini sangat dilarang dalam Islam karena kita itu menipu konsumen. Terus kemudian pedagang juga dilarang ikut campur tangan dalam sistem pasar bebas melalui bentuk perantara tertentu. Perantara semacam ini mungkin akan menyebabkan terjadinya inflasi harga. Untuk yang kedua adalah hubungan perusahaan dengan pembeli atau konsumen. Tanggung jawab soal perusahaan pada konsumen tidak hanya seputar masalah penyediaan produk atau jasa, tetapi juga harus memperhatikan aspek-aspek lain. Merujuk pada pendekatan utilitarian, maka perusahaan harus menghasilkan produk atau jasa yang memiliki banyak manfaat kepada masyarakat. Konsumen harus menerima barang dalam kondisi baik dan dengan harga yang wajar. Mereka juga harus diberitahu apabila ada kerusakan atau kekurangan dalam produk yang akan diberikan. Karena Islam melarang praktek-praktek yang ada di bawah ini yang akan saya sebutkan nanti,
Yang pertama adalah praktek yang dilarang ya dalam Islam adalah penggunaan alat ukur atau timbangan yang rusak. Yang kedua adalah penimbunan dan manipulasi harga, seperti kemarin kasus di COVID adalah penimbunan masker dan hand sanitizer. Terus yang ketiga adalah penjualan barang palsu atau rusak. Terus seperti barang-barang KW itu sebenarnya juga dilarang. Yang keempat adalah bersumpah palsu untuk mendukung sebuah penjualan. Yang kelima adalah membeli barang curian. Yang keenam adalah larangan mengambil bunga atau riba. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etika pelaku bisnis terhadap alam dan lingkungan. Yang pertama yaitu etika pelaku bisnis terhadap alam. 1. Sikap hormat terhadap alam, yaitu alam mempunyai hak untuk dihormati, tidak saja karena kehidupan manusia tergantung pada alam, tetapi terutama karena kenyataan ontologis bahwa manusia adalah bagian integral dari alam. Yang kedua, prinsip tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab bersama ini, setiap orang dituntut dan terpanggil untuk bertanggung jawab memelihara alam semesta ini sebagai milik bersama dengan cara memiliki yang tinggi seakan milik pribadinya. Selanjutnya, solidaritas kosmis. Solidaritas kosmis mendorong manusia untuk menyelamatkan lingkungan semua kehidupan di alam. Yang keempat, prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam. Prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam merupakan prinsip moral yang artinya tanpa mengharapkan balasan. Yang kelima, prinsip tidak merugikan. Prinsip tidak merugikan alam secara tidak perlu melakukan tindakan yang merugikan atau mengancam eksistensi makhluk hidup lainnya. Yang selanjutnya, prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Prinsip ini menekankan pada nilai kualitas cara hidup dan bukan kekayaan, sarana, standar material. Yang terakhir, prinsip demokrasi alam semesta sangat beraneka ragam. Demokrasi memberi tempat yang seluas-luasnya bagi perbedaan, keanekaragaman, dan pluralitas. Oleh karena itu, yang peduli terhadap lingkungan adalah orang-orang yang demokratis. Bab selanjutnya yaitu etika pelaku bisnis terhadap lingkungan. Tujuannya adalah untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitar, perusahaan, dan bekerja sama untuk memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar juga. Setiap perusahaan memiliki bentuk perusahaan yang berbeda-beda tergantung dari kompetensi perusahaan serta kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Dalam upaya meningkatkan kepedulian pada masyarakat sekitar, ada 5 macam kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dengan memberdayakan masyarakat dalam bidang pengembalian ekonomi, misalnya kegiatan di bidang pertanian, peternakan, koperasi, dan lain-lain. Yang kedua, kesehatan dana gizi masyarakat, misalnya penyuluhan, pengobatan, imunisasi pada balita, program sanitasi, dan sebagainya. Yang ketiga, pengelolaan lingkungan, misalnya penanganan limbah yang ada di sungai sekitar perusahaan dan permukiman warga, pengolahan sampah rumah tangga, dan masih banyak yang lainnya. Yang keempat, pendidikan, keterampilan, dan pelatihan, misalnya pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan tidak mampu, pemberian sarana pelatihan, dan masih banyak yang lainnya. Yang kelima, sosial budaya, agama, dan infrastruktur, misalnya kegiatan bakti sosial di desa-desa, perbaikan infrastruktur bangunan keagamaan di masyarakat sekitar, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu etika pelaku bisnis terhadap lingkungan. Etika bisnis berkaitan dengan lingkungan karena bisnis berada di lingkungan. Etika bisnis dipengaruhi oleh lingkungan dan lingkungan juga dipengaruhi oleh etika bisnis, jadi saling mempengaruhi. Lingkungan di sini dibagi menjadi beberapa lingkungan, yaitu lingkungan intern dan ekstern. Lingkungan intern ini dimungkinkan untuk dikendalikan oleh para pelaku bisnis sehingga dapat diarahkan sesuai dengan keinginan pengusaha. Sedangkan lingkungan ekstern yaitu lingkungan yang berada di luar kegiatan bisnis yang tidak mungkin dapat dikendalikan begitu saja oleh para pelaku bisnis sesuai dengan keinginan perusahaan.
Hubungan etika bisnis dan lingkungan intern merupakan bentuk pengendalian tindakan atau perilaku bisnis terhadap lingkungan di sekitar bisnis. Lingkungan intern meliputi tenaga kerja, peralatan, dan lain-lain. Lalu lingkungan ekstern yang mempengaruhi etika dalam bisnis yaitu lingkungan makro dan lingkungan mikro. Lingkungan mikro yaitu seperti pemerintah, pesaing, publik, dan konsumen. Lingkungan makro yaitu demografi, sosial, politik, dan sosial budaya.